Terima kasih Tuhan, kesempatan Engkau beri bagi kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih bagi-Mu ya Tuhan, sebab kesempatan ini Tuhan berikan kami untuk mendengar firman-Mu yang adalah kekuatan hidup kami. Kami sadar bahwa kebenaran Tuhan adalah mahal, kebenaran Tuhan adalah mulia, dan kami tahu ada pencuri yang berusaha untuk mencuri. Paling tidak dia berusaha untuk mengganggu konsentrasi kami untuk mendapatkan sesuatu yang mahal. Itu sebabnya kami mau sepakat, mau tolak itu pekerjaan-pekerjaan kuasa iblis, setan, roh jahat yang mau coba mengganggu konsentrasi kami, yang mau coba bermanuver di ruangan ini, yang mau mengganggu hal yang mahal yang Tuhan mau beri bagi kehidupan kami. Iblis, setan, roh jahat, kami perintahkan engkau keluar dari tempat ini. Darah Tuhan Yesus Hamas yang berkuasa. Yang ada di tempat ini hanya kuasa Roh Kudus, dan itu sebabnya mampukan kami untuk melatih diri terkonsentrasi kepadamu, bukan kepada pekerjaan si jahat. Apabila kami terkonsentrasi pada kebenaran-Mu, maka kami akan mengalami kemerdekaan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Salam sehat, kuat, bahagia, masuk surga. Puji Tuhan, kesempatan ini kembali kita mau bercermin kepada firman Tuhan, karena melihat kondisi dunia sekarang semakin masif terjadi perilaku-perilaku yang tak terduga, yang belum pernah kita pikirkan, yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita alami. Bentuk-bentuk kejahatan yang mengancam dan mengintimidasi sedang dan terus terjadi. Dan itu sebabnya seperti kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita tidak bisa menahannya. Kita tidak bisa menahan kejahatan yang sedang dibangun dan yang terus terjadi untuk mengintimidasi setiap kehidupan orang yang percaya. Selain kita harus mempersiapkan diri, melengkapi diri agar supaya kita dapat melawan semua kekuatan yang mengancam itu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kesempatan ini kami ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-7. Amsal 16 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Jikalau Yahweh berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Kita katakan amin. Dipersilakan duduk. Sekali lagi saya mau bacakan. Jikalau Yahweh berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jelas pengetahuan yang ada pada kita untuk memahami bacaan ini, Tuhan itu memang ajaib. Bapa Yahweh sungguh baik dalam Yesus HaMashiach. Apapun dia bisa lakukan. Namun ada kriteria hari ini yang kita coba pelajari, bahwa jika Yahweh berkenan kepada jalan seseorang, jika Yahweh berkenan itu pengertiannya atau sinonimnya merasa senang. Berkenan ya, maksudnya berkenan artinya merasa senang atau suka atau merasa setuju. Jadi kalau kita ganti, jika Tuhan merasa senang jalan hidup seseorang, maka musuh pun didamaikan. Jadi kalau Tuhan merasa senang, kalau Tuhan berkenan atau merasa senang, merasa setuju dengan jalan hidup seseorang, maka segala sesuatu Tuhan bisa lakukan, termasuk menjadikan musuh menjadi sahabat. Nah, pertanyaan,
apakah firman Tuhan yang dituliskan yang kita baca hari ini benar-benar satu kebenaran? Dan apakah ini benar-benar kebenaran yang hidup atau dirasakan, bukan cuma dibaca atau diketahui? Apakah kebenaran ini benar-benar dirasakan? Dan kalau ini kebenaran bisa dirasakan atau bisa teralami, bila mana atau kapan kebenaran ini bisa terasa, bisa terjadi? Kapan firman Tuhan hari ini bisa dinyatakan Tuhan itu benar-benar hidup? Mari kita belajar kisah Nabi Daniel. Dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya sampai dengan situ dulu. santapan raja. Ingat, garis bawahi kata berketetapan di situ. Lanjut. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ya, kita katakan amin. Amin. Daniel seorang nabi memiliki sikap untuk berketetapan tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman raja. Dan ungkapan ini, sikap Daniel ini terjadi kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi. Kurang lebih 600 tahun sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. Jadi pada waktu itu kepala istana atau Aspenas, kepala istana, diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar untuk mengumpulkan pemuda-pemuda yang unggul, termasuk pemuda-pemuda dari Yehuda. Karena memang pada waktu itu orang-orang Yehuda telah diangkut ke pembuangan ke Babilonia oleh Raja Nebukadnezar. Dan kemudian oleh Raja Nebukadnezar perintahkan kepada kepala istana untuk segera kumpulkan pemuda-pemuda yang unggul, anak-anak bangsawan yang memiliki pengertian, memiliki pengetahuan, yang memiliki hikmat, yang kuat, yang sehat. Wah, luar biasa pilihan daripada raja, kriteria pilihan raja ini. Untuk apa? Dikumpulkan untuk dididik, dibina, diurus, dirawat sebagaimana dikehendaki oleh raja. Sampai dengan makanannya harus makanan raja, minumannya harus minuman raja. Supaya mereka menjadi orang-orang yang unggul untuk membantu raja melaksanakan tugas di istananya. Dan salah satu pemuda yang ada pada waktu itu adalah Daniel. Salah satu pemuda yang ada pada waktu itu adalah Daniel. Dan hebatnya di sini saudara, pada peristiwa itu ada kriteria yang telah dibuat oleh seorang raja. Salah satu kriterianya adalah makanan. Makanan harus apa yang dimakan raja dan apa yang diminum raja diberikan kepada mereka. Hebatnya di sini ada seorang pemuda yang namanya Daniel, pemuda Yehuda. Dia itu pemuda ada di Yehuda sebagai seorang asing, seorang pendatang, bahkan lebih ekstrim dikatakan dia seorang tawanan. Tetapi pada waktu itu menolak. Pada waktu itu dia menolak kriteria daripada seorang raja. Dan penolakan itu dia tujukan, dia nyatakan kepada seorang pejabat negara. Seorang pejabat negara waktu itu pun dia adalah kepala istana, namanya Aspenas. Dia minta kepada Aspenas, kita boleh ikut, dikumpulkan, kita boleh masuk pada maksud dan tujuan pemerintahan Babel, dalam kali ini raja. Kita ikut. Tetapi kita berketetapan. Dia katakan kepada Aspenas, saya berketetapan
untuk tidak mau makan makanan raja dan minuman raja. Saya tidak mau menajiskan diri dengan makanan raja dan minuman raja. Kalau hal ini sampai di telinga raja, kira-kira apa yang mau terjadi kepada Daniel? Kenapa? Karena makanan raja kalau tidak dimakan kan tersinggung, raja tersinggung. Memangnya makanan saya ini racun? Kan seperti itu. Kemudian yang diajak untuk berkompromi untuk menolak makanan raja ini adalah pejabat negara. Pejabat negara. Pejabat negara ini sampai bingung. Jadi menolak keputusan raja dan kemudian dilakukan penolakan itu kepada seorang pejabat yang bertanggung jawab atas keputusan raja, itu bukanlah hal yang mudah. Catat baik-baik, itu bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena beresiko tinggi. Beresiko tinggi. Resiko seorang Daniel, karena dia cuma pendatang, apa hubungan kamu mau menolak aturan ini? Resikonya bisa masuk penjara lagi, atau bisa saja ditembak mati. Resiko Aspenas selaku bawahan raja, pejabat negara, dia bertanggung jawab. Kalau sampai aturannya ini tidak dilaksanakan sesuai dengan instruksi seorang raja, resiko Aspenas kalau tidak dipecat, dia dipenjara. Ekstrimnya, dia bisa saja dibunuh karena membelokkan kebijakan raja. Ini risiko tinggi, saudara. Dan Daniel tetap berada kepada keputusannya untuk tetap berketetapan tidak mau menajiskan diri melalui makanan seorang raja. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, keberanian Daniel ini barangkali perlu kita pelajari, perlu kita teladani. Dia siap untuk mengalami resiko karena menentang kebijakan raja. Dan kemudian pejabat istana pun sampai dia berkata kepada Daniel, waktu Daniel tawarkan itu, Daniel minta itu kepada Aspenas. Aspenas selaku kepala istana, katakan dalam ayat yang ke-10 apa di situ? Daniel 1 ayat 10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Pertama, Aspenas katakan kepada Daniel, bro, saya takut. Kedua, yang harus digarisbawahi di situ, jangan sampai saya dianggap bersalah oleh tuanku raja. Karena kalau tuan raja menganggap dia bersalah, resikonya hukuman. Itu sistem kepemerintahan kerajaan pada waktu itu. Ini satu kebingungan yang terjadi kepada kepala istana. Yang membuat dia bingung, ini tawaran seorang nabi. Tawaran Daniel, seorang pemuda Yehuda. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada waktu itu? Fenomena yang terjadi pada waktu itu. Mari kita baca. Ayat yang ke-9. Maaf, ayat yang ke Ya. Maaf, kami sebelum membacakan ayat selanjutnya, bahwa sesungguhnya Daniel yang kemudian menolak atau menyangkal akan keputusan dan kebijakan raja itu, sampai akhirnya Aspenas ini kebingungan, dia merasa takut jangan sampai dia bersalah. Saudara kasih dalam Tuhan,
di tengah-tengah keputusan sang raja dan tanggung jawab sang bawahan, yaitu Aspenas, Daniel tetap berani untuk menantang, untuk menolak semua itu. Yang jadi pertanyaan, saudara, mengapa Daniel sampai berani melakukan hal ini? Mengapa Daniel sampai berani mengambil sikap sementara ancaman untuk itu sangat besar? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini yang jadi pertanyaan, kenapa? Singkat jawabannya, Daniel berani karena sesungguhnya Daniel berusaha untuk berketetapan. Daniel berani karena Daniel berusaha untuk berketetapan, untuk tidak menajiskan diri. Kata berketetapan di sini, saudara kasih dalam Tuhan, mengandung arti bahwa dia meyakini, ada keyakinan yang dibangun untuk tetap pada keputusan, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ketetapan itu juga punya pengertian itu meneguhkan. Dia meneguhkan sikap atau keputusan yang diambil. Dia meneguhkan dan memastikan sikap yang diambil oleh seseorang. Jadi contoh misalnya Yunus ada sikap yang diambil pada waktu Tuhan perintahkan dia ke Niniwe untuk pergi menyampaikan berita ke Niniwe. Tapi ada sikap yang diambil. Sikap yang diambil menolak, ya kan? Dia menolak. Dia tidak mau. Dia mengambil sikap untuk menjauh dari Tuhan menuju ke Tarsis. Nah, sikap dan keputusan ini dia tetapkan, atau ketetapan menetapkan sikap dan keputusan ini dengan cara dia berangkat. Dia mengambil tindakan untuk berangkat ke Yafo, naik kapal dari Yafo menuju ke Tarsis. Dia ambil sikap dan tindakan untuk meyakinkan, meneguhkan bahwa keputusannya tidak berubah. Tetap kita tidak mau. Itu ketetapan. Contoh kedua, seorang Abraham. Pada waktu Tuhan katakan serahkan anakmu yang tunggal Ishak sebagai korban persembahan, Ishak mengambil sikap untuk yes. Ishak mengambil sikap untuk iya, saya akan persembahkan. Dan keputusan itu, sikapnya itu dia tetapkan lewat tindakan. Ketetapan itu yang disebut dengan ketetapan ketika dia membawa Ishak. Waktu dia membawa Ishak anaknya, itu yang disebut dia berusaha menetapkan untuk iya atas keputusan Tuhan, sekalipun resikonya tinggi. Anak sendiri yang harus dipersembahkan. Contoh ketiga, Sakius. Sakius orangnya saya belum pernah ketemu sih, cuma katanya pendek. Pada waktu dia tahu Yeshua Hamasia akan lewat di Yeriko, dia orang Yeriko memutuskan bahwa dia mau melihat Yeshua. Dia mau melihat Yeshua. Keputusan ini dihadang dengan orang-orang tinggi dan ramai, sulit untuk melihat. Tetapi karena dia sudah berkeputusan, dia sudah bersikap ingin melihat Yeshua, sekalipun pendek, dia tetap menetapkan untuk melihat Yeshua, sekalipun kurang menaik pohon. Berat untuk melihat Yeshua, tetapi dia cari jalan. Untuk apa? Untuk menetapkan bahwa dia mau melihat Yeshua. Dia sampai melihat, sekalipun tinggal naik di pohon karena orangnya pendek katanya. Itu yang dimaksud dengan ketetapan, saudara. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, di Babilonia waktu itu nampaknya Raja Nebukadnezar berusaha untuk mengubah cara pikir orang Yehuda yang ditawan datang ke Babilonia. Raja Nebukadnezar berusaha untuk berusaha mengubah
mencuci otak orang-orang Yehuda agar supaya mereka hidup orang Yehuda jadi sama dengan kehidupan orang Babilonia. Kita melihat contoh pada Daniel. Daniel dibawa, kemudian dikarantina, dan kemudian dicuci otaknya. Dia harus ikut tata cara pendidikan Babel. Kehidupan sosial bermasyarakat harus dibina menurut cara Babilonia. Sampai dengan cara makan, bentuk-bentuk makanan, jenis-jenis makanan harus sama dengan makanan Babilonia. Ini usaha kerajaan Babel untuk mengubah kehidupan daripada Daniel dari hidup seorang pemuda Yehuda menjadi hidup seorang pemuda Babel. Tetapi usaha daripada kerajaan pada waktu itu dilawan oleh Daniel. Daniel seorang Yehuda punya cara hidup, ada lifestyle, bahasa keren katakan. Dia punya lifestyle pada waktu dia di Yehuda. Cara hidupnya itu sudah dibangunnya, dan cara hidup daripada Daniel itu berdasarkan hukum-hukum Tuhan. Cara hidup Daniel telah dibangun di sana menurut hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Bapa Yahweh. Pada waktu dia diajak dan berusaha diprogramkan kerajaan untuk dipengaruhi sampai supaya dia bisa meninggalkan kehidupan yang dia miliki, cara hidup di Yehuda dia tinggalkan untuk supaya dia memiliki cara hidup yang baru, cara hidup orang Babel. Maka Daniel mengatakan no. Kenapa Daniel mengatakan tidak? Daniel tetap berketetapan untuk tidak mengikuti cara hidup Babilonia. Kenapa? Karena bagi dia ada cara hidup yang berbeda yang sudah dia bangun. Cara hidup yang diajarkan oleh Bapa Yahweh. Cara hidup yang dibangun menurut kebenaran firman Tuhan. Dia berketetapan untuk tidak mengubah. Sekalipun sudah di negeri orang, sekalipun sudah di Babilonia, hidup orang Babilonia silakan, tetapi dia tidak mau mengubah. Dia tidak mau mengubah. Saudara kesalam Tuhan, ini perlu diperhatikan. Melihat dari sikap, melihat dari cara pikir dan sikap daripada Daniel ini memang orang yang setia kepada Tuhan sejak masih di Yehuda. Jadi sebenarnya Daniel ini cuma korban. Dia orang yang setia, tetapi kenapa dia diangkut ke pembuangan? Karena memang barangkali pemuda-pemuda Yehuda pada waktu itu banyak yang sudah tidak setia. Jadi dia cuma korban daripada kesalahan-kesalahan teman-temannya, dan dia diangkut. Barangkali contohnya misalnya katanya ada seorang bapak setia kepada Tuhan, ibadah tanggal 1 ibadah pertengahan tahun tanggal 31 Desember dia ibadah. Setelah selesai ibadah senang, jadi dia cari sahabat-sahabat, keluarga sahabatnya untuk berjabat tangan, dan dia datang di belakang rumah pas ada orang yang sedang asik bermain judi karena ada teman-temannya di sana. Tapi teman-temannya senang dengan judi, tapi dia senang dengan beribadah kepada Tuhan. Tetapi karena dia sudah masuk tahun yang baru, dia ingin mengawali sikap dengan mengunjungi sahabat-sahabatnya, membagi kasih, membagi sukacita. Setelah keluar gereja, dia datang tengah malam, kasih tangan semua. Sementara berjabat tangan, temannya katakan, bro, pegang rabu-rabu, kita mau ke belakang. Setelah kartu dia pegang rabu-rabu, teman ke belakang, datanglah polisi. Waktu polisi kepung, dia yang pegang tuh kartu. Yang pemain judi lolos. Dia orang yang setia, terseret. Karena barang buktinya ada ke dia. Kartu ada di dia, tudoi ada di muka dia. Tidak ada alasan, tetap bawa. Jadi dia sebetulnya tidak penjudi tetapi terseret. Demikian juga Daniel. Dia itu terseret. Itu sebabnya sekalipun dia sudah terseret, dia berketetapan untuk tetap hidup sebagaimana hukum yang ada di Yehuda, yaitu hukum Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan,
upaya daripada Raja Babilonia Nebukadnezar untuk mengubah cara hidup dari Daniel, banyak cara, sampai namanya diganti. Nama di Yehuda, Daniel, setelah datang di Babilonia namanya menjadi Belsasar, dirubah menjadi nama Babel. Kalau sama dengan kita barangkali dulu namanya Ahmad, di sini diganti dengan Yeremia misalnya. Demikian juga sebaliknya, di Kristen namanya Lukas, setelah diganti masuk di seberang diganti namanya. Ini Daniel namanya sampai diganti karena upaya supaya dia hidup sesuai dengan tata hidup daripada Babilonia. Tetapi Daniel tetap berketetapan. Dia tetap mengambil sikap dan keputusan untuk tidak, sekalipun resikonya tinggi. Nama saya bisa saudara ganti dengan apa saja, tetapi cara hidup saya jangan dirubah. Itu prinsip Daniel. Kalau saya di kampung banyak ada orang memanggil saya dengan nama Dul, please. Ada nama Vex, please. Ada juga yang nama Tuyul, please. Silakan, tetapi cara hidup saya jangan berubah. Muhammad Ali namanya bukan Muhammad Ali, tetapi diganti menjadi Muhammad Ali. Namanya diganti, tetapi dia tetap seorang petinju. Daniel demikian, namanya boleh ganti, tetapi cara hidupnya dia tidak mau ganti. Tetap saja dia berketetapan untuk tetap hidup sebagaimana hukum-hukum Tuhan. Waktu itu saudara kasih dalam Tuhan, makanan raja waktu itu Babel bisa saja sama dengan makanan kita di Minahasa. Di Minahasa atau Manado ini makanan apa saja, sampai dengan semua daging makan, mau daging kuda, daging sapi, daging kambing, ular patola, ular bahela, babi, sampai dengan babi soalnya ada tuh daging masih tetap ada di mulut tuh babi. Ini karena memang makanan sebarangan, hantam. Di Babel barangkali makanan seperti itu. Daniel sudah melihat, loh makanan raja macam-macam daging, minuman-minuman, barangkali cap tikus ada di situ waktu itu. Macam-macam minuman keras, minuman raja. Dan dia diajar untuk tidak boleh. Daniel diajar untuk tidak boleh makan itu, tidak boleh minum itu. Itu diperintahkan. Ini hal makanan pun Tuhan ajarkan pada waktu itu. Jadi di perjanjian lama kita mau belajar di ketetapan, berketetapan dengan aturan Tuhan. Oleh karenanya dia tidak mau ikut, karena kalau dia makan itu dia bersalah di hadapan Tuhan. Makanya apapun resikonya dia tetap berketetapan, tidak mau menajiskan diri. Nah saudara kasih dalam Tuhan, keputusan seorang raja Nebukadnezar, keputusan dan kriteria yang dibuat oleh raja. Kemudian Aspenas selaku kepala istana, seorang pejabat tinggi negara yang bertanggung jawab kepada raja untuk menerapkan aturan itu. Daniel pada waktu itu seperti kami katakan menolak dan menentangnya. Sekalipun resikonya tinggi saudara kasih dalam Tuhan, akan tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Yang terjadi pada waktu itu kita baca ayat 16 Daniel pasal 1. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Penjenan atau Aspenas, seorang kepala istana, dan kemudian orang-orang yang membawa makanan itu selalu membawa makanan kepada Daniel sesuai dengan permintaan daripada Daniel. Artinya apa? Permohonan, keinginan, kerinduan daripada Daniel di tengah kesulitan orang mengambil kebijakan, dijawab Tuhan. Ada orang sudah takut raja, ada orang sudah takut pejabat negara.
sehingga akhirnya tidak berketetapan. Tetapi Daniel siap ketika dia melakukannya, dan akhirnya pada waktu itu keinginannya untuk tetap makan sayur, tidak mau makan makanan raja, terpenuhi. Akhirnya kepala istana selalu setiap memberi makan selalu sama dengan apa yang diminta oleh Daniel. Daging-daging pinggirkan, sayur yang ke sana. Khusus pertanyaan, setelah terpenuh harapan daripada Daniel terpenuhi, apakah karena kepala istana orang baik? Atau apakah Daniel ini pandai bersilat kata, jago merayu sampai akhirnya makan rayuan ini Aspenas? Atau jangan-jangan ada suap? Jangan-jangan ada suap di sini. Ini yang dihadang ini raja dan pejabat negara. Jadi apakah memang pejabat negara ini pembaik? Atau memang Daniel ini seorang yang lincah bicara? Atau jangan-jangan ada suap? Ya, coba kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya pada Daniel 1 ayat yang ke-9. Maka Elohim mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara kasih dalam Tuhan, ternyata harapan daripada Daniel untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja terjawab bukan karena baiknya kepala istana, bukan karena lincahnya, bukan karena fasih lidah daripada Daniel, bukan juga karena suap, tetapi karena apa? Coba baca, karena apa? Karena kasih dan sayang dari Bapa Yahweh. Karena kasih dan sayang Bapa Yahweh. Terus Yang dikaruniakan kepada Daniel. Yang diberikan kepada Daniel. Terus dari pemimpin pegawai istana. Dari pemimpin pegawai istana. Pegawai istana, oke, bukan karena kebaikan kepala istana, tetapi karena kasih dan sayang Tuhan. Saudara sembuh dari sakit, kasih dan sayang Tuhan terjadi melalui dokter. Itu hanya contoh. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, terpenuhinya harapan daripada Daniel, sekalipun di tengah tantangan dan ancaman yang besar, ini terpenuhi oleh karena Tuhan memberikan kasih dan sayangnya kepada Daniel melalui pegawai istana. Jadi pertanyaan, kenapa Tuhan memberikan kasih dan sayang kepada Daniel? Tuhan memberikan kasih dan sayang kepada Daniel, alias Tuhan jatuh cinta kepada Daniel karena Tuhan senang dengan cara hidup Daniel. Ada amin? Karena Tuhan berkenan akan jalan-jalan hidup Daniel. Dalam bacaan kita tadi disebut apa? Jika Tuhan berkenan jalan hidup orang, maka musuh pun menjadi diperdamaikan. Jadi artinya, kenapa Tuhan jatuh cinta? Kenapa Tuhan memberikan kasih dan sayangnya kepada Daniel? Karena Tuhan suka, Tuhan merasa suka, Tuhan merasa setuju. Artinya Tuhan berkenan akan jalan-jalan hidup Daniel. Katakan amin. Ada amin? Ada amin? Untuk apa kasih dan sayang Tuhan diberikan kepada Daniel? Untuk menjawab permohonan Daniel. Jadi kalau kita berusaha, kita mungkin pertanyaan, jadi bila mana atau kapan firman Tuhan ini hidup? Bila mana perkenanan Tuhan ini, bila mana janji Tuhan ini hidup kepada seseorang? Itu akan terjadi kalau jalan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau jalan hidup kita tetap disenangi oleh Tuhan, disetujui oleh Tuhan, maka Dia akan berikan
kasih dan sayangnya kepada kita. Untuk apa kasih dan sayang Tuhan diberikan kepada kita? Orang yang jalan hidupnya disukai oleh Tuhan, kasih dan sayang Tuhan datang kepada kita untuk menjawab persoalan hidup Anda. Kasih dan sayang Tuhan datang untuk apa? Untuk menyembuhkan dari sakit. Kasih dan sayang Tuhan itu datang untuk apa? Untuk menjadikan engkau pemenang atas pergumulan dan persoalan hidup. Kasih dan sayang Tuhan itu datang dalam hidup untuk apa? Untuk memberikan engkau ketenangan dalam ancaman dan kesulitan dunia ini. Kasih dan sayang Tuhan itu datang kepadamu untuk membuka jalan masa depanmu penuh harapan. Tidak mungkin kita tidak mau kasih dan sayang Tuhan. Kita pasti selalu meyakini. Tetapi catat dan garis bawahi, buat Tuhan melihat jalan hidup kita disukai Tuhan. Ada amin? Kenapa jalan hidup Daniel disukai Tuhan? Hanya satu, sederhana. Karena Daniel punya sikap untuk berketetapan. Dia tetap, sekalipun penuh resiko, dia tetap menunjukkan ketetapan, meneguhkan keputusan dan sikapnya untuk apa yang dia katakan itu iya, dia tetap konsekuen. Sebab konsekuensi itu adalah kekuatan bagi kita yang mau berhasil. Kalau kita tidak konsekuen, kita tidak akan berhasil. Kalau kita konsekuen untuk mengatakan kita akan beribadah, apapun yang terjadi, hujan atau apapun, tetap berkesepakatan, berketetapan untuk datang beribadah. Kalau kita sudah bersikap bahwa saya akan maafkan orang ini, apapun yang dia buat, awalnya kita ingin memaafkan, awalnya ingin kita mau tolong, tapi karena kelakuannya seperti itu tidak jadi. Itu orang yang tidak berketetapan. Karena mau menolong orang, mau memaafkan orang itu adalah firman Tuhan. Itu adalah cara hidup yang dibangun oleh Tuhan. Jadi kalau kita sudah sepakat, kita sudah ambil sikap untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita, apapun yang terjadi, dia mau menyerang, dia mau sudutkan, dia mau pojokkan, dia mau fitnah, tenang, tetap berketetapan. Untuk apa? Tetap memaafkan dia. Kenapa? Kalau kita tetap berketetapan, maka kasih dan sayang Tuhan akan Tuhan berikan kepada kita untuk mendamaikan. Ada amin? Untuk mendamaikan. Jangan tunggu orang mendahulunya, tetapi mari kita yang memulai. Kenapa? Karena kita dijadikan kepala bukan ekor. Kita dijadikan pribadi yang selalu memulai kebaikan, bukan ikut-ikut rame. Selalu memulai, sekalipun penuh tantangan. Daniel suka memulai. Dia berketetapan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pada saat ini nuansa kehidupan saudara saya perlu ada sikap yang berketetapan. Jadi Daniel, kenapa setelah Daniel ini Tuhan berkenan, Tuhan memberikan kasih dan sayangnya kepadanya. Tuhan itu senang melihat Daniel. Makanya sampai Tuhan mengutus malaikat untuk berbicara kepada Daniel. Ini saking senangnya Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada malaikat untuk disampaikan kepada Daniel? Coba kita baca 9 ayat 23, Daniel 9 ayat 23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Ada firman yang keluar. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Ini malaikat Jibril katakan kepada Daniel. Terus, sebab engkau sangat dikasihi. Engkau sangat dikasihi Tuhan. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Ada firman yang Tuhan sampaikan kepada malaikat untuk sampaikan kepada Daniel. Dan Daniel mengatakan, di saat engkau memberikan permohonan, ada firman yang keluar. Apa firmannya? Malaikat katakan, engkau sangat dikasihi Tuhan. Ada amin? Kedua, apalagi dia katakan dalam 10 ayat 11? Daniel 10 ayat 11. Ya.
Daniel 10 ayat yang ke-11. Ya. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Ya, untuk yang kedua kali Tuhan katakan kepada malaikat, malaikat bilang kepada Daniel, Tuhan bilang ke kita, engkau sangat dikasihi Tuhan. Kalau kita baca lagi di ayat selanjutnya itu 10 ayat 19, itu Tuhan katakan engkau dikasihi Tuhan. Sampai 3 kali Tuhan mengatakan kepada Nabi Daniel, engkau sangat dikasihi Tuhan. Tidak pernah Tuhan bilang kepada nabi-nabi yang lain. Hanya kepada Daniel. Di perjanjian baru hanya kepada Yohanes yang Tuhan katakan hamba yang dikasihi Tuhan. Kepada yang lain tidak. Selain Tuhan cuma katakan berkenan. Saudara kasih dalam Tuhan, apakah kasih dan sayang Tuhan bagi Daniel bukan hanya harapan saja? Yang kami maksudkan, kasih dan sayang Tuhan yang Tuhan berikan kepada Daniel bukan cuma untuk membuat Daniel itu punya harapan tidak bisa makan makanan raja. Tetapi Tuhan punya kasih dan sayang yang Tuhan berikan kepada Daniel, itu membuat Daniel diberkati di Babilonia. Dia menjadi orang yang mendapatkan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Dia menjadi orang yang ditolong oleh Tuhan. Dia mengalami mujizat-mujizat Tuhan di sana. Kenapa? Karena kebaikan dan sayang Tuhan yang melakukannya. Sampai Ten yang kita kenal dari sekolah minggu di Gua Singa pun Tuhan bermujizat. Dan selanjutnya kita pahami bahwa selain itu Daniel waktu pembuangan di Babilonia, selama Israel ada di pembuangan Babilonia, kurun waktu yang ada di sana selama 70 tahun. 70 tahun. 70 tahun pemerintahan Babilonia itu sempat terpecah dua. Dan kemudian Babilonia ini dipimpin oleh kurun waktu 70 tahun 4 raja yang memimpin. Raja Nebukadnezar, Belsasar, Darius, dan saya sudah lupa dengan raja yang satu karena saya sudah pernah ketemu. 4 raja yang memimpin Babilonia selalu melibatkan Daniel sebagai pejabat negara. Ada amin? 4 raja selama 70 tahun dia ada di sana. 70 tahun 4 raja yang memimpin. Daniel selalu menjadi pejabat penting. 70 tahun memimpin bersama-sama, berpemerintahan bersama-sama dengan Raja Babilonia. 70 tahun lamanya. Ini di perjanjian lama. Luar biasa. Tetapi sebelum kita lanjut, kita mau bersepakat dulu. Tinggal sedikit materinya. Apakah kita mau lanjut atau kita sampai di sini? Lanjut. Karena sudah ada tanda. Saya ini orang yang selalu bersepakat. Kalau sudah tanda begini, enggak mau sambung-sambung panjang. Karena saya tahu, kalau sudah ada aturan kemudian kita langgar, saudara tidak akan konsen. Percuma mau lempar-lempar. Tapi kalau kita mau bersepakat, saya yakin saudara akan terberkati. Boleh mau bersepakat? Kita lanjut materi, tidak akan lama. Tidak akan lama lagi. Selanjutnya, kalau dalam perjanjian lama, amin ya, amin sampai selesai ya. Nggak juga lama-lama amat. Kalau dalam perjanjian lama, kurun waktu yang diberikan kepada Daniel, seorang yang hidup cara hidupnya disenangi oleh Tuhan, yang mendapat kasih dan sayang Tuhan, berpemerintahan 70 tahun bersama dengan pemerintahan raja-raja pada waktu itu. Tetapi kita di perjanjian lama beda, saudara. Kita di perjanjian baru beda. Dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ada amin? Kalau Anda tidak terlibat dengan pemerintahan raja-raja dunia, sekarang tenang, karena akan ada pemerintahan 1000 tahun damai.
Orang yang cara hidupnya, jalan hidupnya disenangi oleh Tuhan atau diperkenankan oleh Tuhan, disetujui oleh Tuhan, akan mendapat kasih dan sayang Tuhan. Orang yang mendapat kasih dan sayang Tuhan bukan cuma 70 tahun berpemerintahan dengan raja-raja dunia, tetapi akan berpemerintahan 1000 tahun damai bersama dengan Yeshua HaMashiach. Bukan lagi dengan raja-raja dunia, tetapi sudah bersama sang pemilik hidup, Yeshua HaMashiach. Senang apa enggak? Jadi kalau dipecat sekarang tenang, Anda akan berpemerintahan 1000 damai. Tidak pernah ada kesempatan menjadi pejabat pemerintahan sekarang, tenang, karena Anda akan mendapat jabatan untuk berpemerintahan 1000 tahun damai. Amin. Yang jadi persoalan, kenapa masih ada orang balai-balai di Taurat? Kenapa masih banyak orang balai-balai di hukum-hukum lama? Hukum lama cuma 70 tahun kok mau berpemerintahan. Sementara hukum yang baru sekarang 1000 tahun damai dengan Tuhan Yesus HaMashiach sampai kepada kerajaan surga yang kekal. Pertanyaan, kenapa jalan hidup Daniel disukai Tuhan? Kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa? Kenapa jalan hidup Daniel itu disenangi atau disukai oleh Tuhan? Ya? Iya. Karena dia punya ketetapan. Ketetapan apa? Mari kita coba urut pelan-pelan. 1. Setengah suara saja ya. Karena 1. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Kalau perjanjian lama menajiskan diri dengan makanan itu makanan yang haram, ya kan? Jangan makan makanan yang haram karena sudah diatur. Tetapi kalau kita dalam perjanjian baru, kata menajiskan, Tuhan sudah bilang bukan hal yang masuk yang menajiskan. Artinya bukan ular patola atau bahela yang menajiskan, bukan babi atau bukan anjing yang menajiskan, tetapi apa? Tetapi apa yang keluar. Jadi hati-hati agar Tuhan berkenan akan jalan hidup kita, Tuhan suka akan jalan hidup kita, berusaha untuk menjaga, tetap berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang mengutuk orang lain, yang memfitnah orang lain, yang menghakimi orang lain, yang menjual-jual orang lain. Stop. Berketetapan. Ada alasan kita mau sampaikan dia punya keborokan, tetapi saya sudah berketetapan. Sekalipun aku menanggung resikonya, aku akan tetap mengasihi. Ada amin? Aku akan tetap tidak mau menajiskan. Kedua, Tuhan suka dengan jalan hidup daripada Daniel, karena Daniel berketetapan untuk tidak mau sama hidupnya dengan Babilonia. Artinya dalam firman Tuhan dalam perjanjian baru kita, kalau kita mau hidup kita, jalan hidup kita disenangi oleh Tuhan, ambillah sikap untuk berketetapan tidak mau hidup sama dengan dunia ini. Ambil sikap, sebab hidup dunia ini penuh dengan pesta pora. Hidup dunia ini penuh dengan kemunafikan. Hidup dunia ini penuh dengan kecurangan. Hidup dunia ini penuh dengan kesesatan. Berusaha untuk jangan sama, hidup kita jangan sama dengan dunia ini. Harus berketetapan. Jadi kalau sudah mau bangga, mau marah, mau benci orang lain, berketetapan, mengambil sikap untuk tidak membenci, tidak memarah. Karena kalau kasih dan sayang Tuhan ada pada kita, dan kita tetap menjaga ketetapan ini, cepat atau lambat musuh pun akan didamaikan. Cepat atau lambat sakit pun akan disembuhkan. Cepat atau lambat engkau pasti menjadi kepala. Cepat atau lambat kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Cepat atau lambat usahamu akan tumbuh dan berkembang. Cepat atau lambat mujizat Tuhan pasti terjadi. Dan ketiga, kenapa jalan hidup Daniel disenangi Tuhan? Karena Daniel berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan.
Raja Nebukadnezar berusaha mencari yang terbaik, pemuda-pemuda yang terbaik untuk dia. Daniel ada di dalamnya, tetapi Daniel tidak memberikan yang terbaik kepada raja, tetapi Daniel justru memberi yang terbaik kepada Tuhan. Banyak pemuda yang berusaha untuk memberi yang terbaik kepada raja. Banyak umat yang berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada pemerintahan-pemerintahan raja dunia ini. Tetapi Daniel, dia tetap memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sekalipun resikonya harus dihadapkan dengan resiko yang berat, tetapi sudah Tuhan buktikan kepada Daniel apa yang menjadi harapannya di tengah kesulitan. Tuhan sudah menjawabnya. Daniel bukan tidak menuruti perintah raja. Sama dengan kita. Kita bukan tidak menuruti perintah pemerintah. Tetap saja. Kalau disuruh pakai masker, pakai. Kalau disuruh cuci tangan, silakan. Kita banyak yang kita harus turuti, karena ini perintah. Tetapi kalau sudah erat hubungannya dengan sikap hidup kita di hadapan Tuhan, sudah erat hubungan dengan hidup yang dibangun di dalam Tuhan, jangan takut, jangan menyerah, tetap berketetapan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Pemerintah raja-raja dunia ini mungkin tidak siap menerima apa yang keputusan Anda, ketetapan Anda, tetapi Tuhan menerima keputusan Anda. Bukan manusia yang akan menyatakan kasih dan sayang kepadamu, tetapi Tuhan memakai siapa saja untuk memberikan kasih dan sayang Tuhan, untuk datang menjawab pergumulan hidup saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaan, apa yang terbaik yang diberikan oleh Daniel kepada Tuhan? Yang terbaik yang dia berikan adalah lifestyle, cara hidup. Ada amin. Di Babilonia ada cara hidup orang Babel, tetapi di Yehuda ada cara hidup orang Yehuda. Sekalipun sudah di Babilonia, dia tetap tidak merubah sikap yang dia sudah bangun untuk Tuhan di sana. Di negeri manapun, jadi dimanapun kita berada, Anda ada di gereja ini atau tidak, Anda ada di negara ini atau tidak, Anda diberkati atau tidak, suasana Anda dalam keadaan goncang atau tidak, tetaplah berketetapan menunjukkan lifestyle yang dibangun di dalam Tuhan, supaya Tuhan senang cara hidupmu. Tuhan butuh keputusan kita. Tuhan butuh ketetapan kita. Dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaan lagi. Sekarang kita orang percaya, orang yang beriman, kewargaan kita warga apa? Warga apa? Kita adalah warga kerajaan surga. Pertanyaan, apakah Anda sudah di surga? Masih di Manado? Masih di dunia? Kalau kita warga kerajaan surga, aslinya kita orang kerajaan surga, warga kita kerajaan surga, ada cara hidup kerajaan surga. Amin. Ada cara hidup warga kerajaan surga. Dan Anda di dunia ini sebagai apa? Orang asing. Kita di dunia ini sebagai orang asing. Kita di dunia ini sebagai seorang pendatang. Kita cuma pendatang di dunia ini. Sepakat kita pendatang? Amin. Apa yang Tuhan katakan kepada orang pendatang? Mari kita baca. Jadi hidup kita di surga. Jadi hidup Daniel, orang asli Yehuda, dia sudah hidup di negeri orang lain. Tapi cara hidup yang Tuhan bangun, dia bangun bersama Tuhan di Yehuda, tidak berubah sekalipun sudah di negeri orang. Dia berketetapan. Kewargaan kita di kerajaan surga, aslinya kerajaan surga, sekarang masih di dunia ini. Orang kerajaan surga punya cara hidup yang dibangun bersama dengan Tuhan Yesus menurut kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita sekarang masih hidup di dunia sebagai orang asing, sebagai pendatang. Maka apa yang Tuhan katakan kepada kita sebagai seorang pendatang? Selain kita sudah dengar firman. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu ada supaya
sebagai pendatang dan perantau, sebagai pendatang dan perantau. Ini dunia ini bukan milik kita, kita cuma pendatang dan perantau. Terus kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. ya, berjuang untuk menjauh dari keinginan-keinginan hawa nafsu yang jahat. Berjuang. Ini yang Tuhan mau kalau kita katakan, iya Tuhan. Bolehkah kita menjawab hari ini? Iya Tuhan, kami akan berjuang untuk tidak terpengaruh dengan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia. Iya Tuhan. Kira-kira kita bisa mau berketetapan? Amin. Ada amin? Kira-kira kita bisa mau berketetapan? Amin. Mau berketetapan bukan di logika, berketetapan bukan di hati, berketetapan bukan di mulut, berketetapan di sikap dan keputusan kebijakan. Kalau sikap kita ditolak, siap tetap berketetapan? Amin. Kalau sikap kita, keputusan kita diancam, masihkah kita tetap mau berketetapan? Kalau kita siap dirugikan, kalau kita siap dipersulit, dipersukar di tengah Babilonia ini, di tengah dunia yang adalah Babilonia ini, kita dipersulit dan dipersukar sebagai warga kerajaan surga, masihkah tetap mau berketetapan? Kalau kita masih tetap berketetapan, maka firman Tuhan hari ini, kalau Tuhan senang dengan jalan hidup Anda, maka Tuhan akan menjadikan musuh untuk berdamai. Amin. Kalau kita bersepakat dengan keputusan kita hari ini, maka kasih dan sayang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadikan kita orang-orang yang berhasil, menjadikan kita orang-orang yang sembuh dari sakit, menjadikan kita orang-orang yang menang dalam pergumulan, menjadikan kita orang-orang yang dapat menaklukkan tipu-tipu muslihat iblis, sehingga kita hadir di perantauan dunia ini bukan menjadi beban, bukan ikut-ikutan, tetapi menjadi terang, menjadi geram dunia, menjadi berkat untuk orang di sekitar dan kepada siapapun yang menyambut. Salam sehat, kuat, bahagia, masuk surga. Terima kasih Tuhan. Kami telah memakan waktu yang lebih untuk menyampaikan kebenaran. Kami mohon maaf atas kesalahan kami melanggar aturan. Tetapi kalau kami melakukan ini karena kami sudah bersepakat, kami melakukan ini, kami sudah bersepakat untuk menambah waktu menerima kebenaran-Mu, sebab kebenaran-Mu adalah kekuatan yang menjamin hidup kami di tengah dunia, di tengah Babilonia ini. Dan biar kehidupan kami oleh firman-Mu hari ini menjadi Daniel akhir zaman, menjadi pribadi-pribadi yang berbeda cara hidupnya di Babel, menjadi pribadi-pribadi yang berbeda cara hidupnya di dunia ini, sehingga benar-benar kasih dan sayang Tuhan akan jadi bagian kehidupan kami, sehingga kami akan mendengar suara surgawi bahwa kami adalah orang yang dicintai Tuhan.